Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Seperti yang kita ketahui, fenomenologi bisa diartikan sebagai studi tentang pengalaman hidup seseorang atau metode untuk mempelajari bagaimana individu secara subjektif merasakan pengalaman dan memberikan makna dari fenomena tersebut. Penjelasan tersebut diutarakan oleh Richard Jatu Winarde, yaitu dia berpendapat dia adalah sebagai pembicara dalam kesempatan itu. Menurut beliau, seringkali apa yang kita rasakan secara indrawi akan berbeda dengan apa yang kita maknai. Fenomenologi mencoba untuk menangkap tidak hanya sesuatu yang kita persip secara indrawi, tetapi juga mencoba mempelajari struktur dari pikiran kita mengenai suatu objek yang apa kita lihat. Berdasarkan penjelasannya, paradigma fenomenologi juga erat kaitannya dengan studi kesadaran, yaitu study of conscious. Beberapa metode bisa diterapkan dalam melakukan studi pengalaman sadar adalah dengan mendeskripsikannya atau menginterpretasikannya untuk dihubungkan kepada konteks yang relevan. Menurut beliau, mengenai teori fenomenologi ini yaitu murni atau transcendental. Terdapat 6 konsep kunci, yaitu internasionalis, noemenes, epistemologi, fenomenologis, reduksi, eidetik, dan esensi pengalaman. Teori fenomenologi menurut hermeneutik ini tidak mungkin dilakukan, dan untuk memahami fenomena perlu untuk mengetahui individu yang mengalami pengalaman tersebut. Berbeda juga dari teori sebelumnya. Interpretasi adalah bagian yang terintegrasi dalam memahami paradigma dalam fenomenologi. Selain itu, fenomenologi sebagai metodologi dapat dibedakan menjadi fenomenologi deskriptif dan interpretatif. Istilah fenomenologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti menunjukkan dan menampakkan diri sendiri. Sebagai aliran epistemologi, fenomenologi diperkenalkan oleh Edmund Husserl. Meski sebenarnya istilah tersebut telah digunakan oleh beberapa filsuf sebelumnya, secara umum pandangan fenomenologi ini bisa dilihat pada dua posisi. Yang pertama, ia merupakan reaksi terhadap dominasi positivisme sebagaimana digambarkan di atas. Dan yang kedua, ia sebenarnya sebagai kritik terhadap pemikiran kritisme immanuelkan yang terutama konsepnya tentang fenomena-fenomena. Seperti telah kita ketahui, konsepsi tentang proses pengetahuan manusia adalah suatu proses sintesa antara apa yang ingin disebut dengan a priori dan a posteriori. Yang pertama merupakan aktivitas rasio yang aktif dan dinamis dalam membangun dan berfungsi sebagai bentuk atau pengetahuan, sedangkan yang kedua merupakan terapan pengalaman yang berfungsi sebagai isi pengetahuan, yang terdiri dari fenomena objek, karena rasio bersifat aktif dalam mengkonstruksi fenomena menjadi pengetahuan sesuai dengan kategori rasio. Maka pengetahuan manusia tidak mungkin menjangkau fenomena itu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fenomenologi. Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu painemenon dan logos. Phenomenon berarti tampak dan painen berarti memperlihatkan, sedangkan logos berarti kata, ucapan, rasio, dan pertimbangan. Dengan demikian, fenomenologi secara umum dapat diartikan sebagai kajian terhadap fenomena atau apa-apa yang nampak. Fenomenologi merupakan metode dalam filsafat. Sebagai metode, fenomenologi membentangkan langkah-langkah yang harus diambil sehingga kita sampai pada fenomena yang murni. Fenomenologi mempelajari dan melukiskan ciri-ciri intrinsik fenomen secara bagaimana fenomen itu sendiri menyiapkan diri kepada kesadaran. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Positivisme tidak mengenal adanya spekulasi dan ilmu gaib. Positivisme dianggap bisa memberikan sebuah kunci pencapaian hidup manusia dan dikatakan merupakan satu-satunya formasi sosial yang benar-benar bisa dipercaya kehandalan dan akurasinya dalam kehidupan dan keberadaan masyarakat. Auguste Comte merupakan tokoh aliran positivisme yang paling terkenal sekaligus pendiri dari aliran ini dan sering disebut Bapak Positivisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanti Harahap, NIM 2020-5026. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paradigma dalam keadaan modern, yang dimana paradigma ini dalam ilmu modern ialah menurut beberapa aliran, menurut beberapa ahli. Yang pertama itu secara historis. Nah, di sini paradigma ini sebagai historis ialah paradigma sains telah mengalami tahapan-tahapan ataupun tujuan-tujuan berbagai metode perubahan yang sebagaimana dikemukakan dan diperoleh oleh Sujardi Nasution. Dalam bukunya, beliau mengatakan bahwa metode penelitian ini merupakan naturalistik, yang dimana naturalistik ataupun kualitatif. Pada tahun 1996, tahap pertama ini disebut sebagai masa para positivisme, yang dimana positivisme ini yang diawali dari zaman Aristoteles sampai sekarang. Nah, di sini juga dibahas bahwa setiap orang pasti ada yang namanya pengaplikasian. Dalam penelitiannya, beliau mengamati bahwasanya secara pasif pada masa modern itu tidak ada upaya memanipulasi atau lingkungan yang tidak nyata dan melakukan eksperimen terhadap lingkungan yang telah dikemukakannya. Kemudian berganti, ada beberapa tahapan yang pada saat itu positivisme ini tidaklah berkembang, yang dimana paradigmanya ini menjadi dasar atau pondasi bagi metode-metode ilmiah yang lainnya dengan bentuk penelitian kuantitatif, yang mana mereka itu mencoba mengklarifikasikan dan mencoba mencari berbagai prinsip-prinsip atau hukum yang telah tiada dan dibangkitkan kembali mengenai tentang dunia kenyataan, supaya semua orang meyakini bahwa paradigmanya akan semakin muncul, semakin berkembang.